Kemudian saya tanya, Mas, sampean dulu ketika hidup sangat tidak baik, kok bisa sampean ketika meninggal berada di tempat sebagus ini? Ini sebabnya apa? Ternyata sebabnya adalah hadartu majlis dzikr. Suatu ketika saya ini datang di majelis dzikr. Rawiya an ba'di sufiyah annahu qala, jadi ada seorang kiai, ada seorang ahli tasawuf mengatakan, kana li jarun musrifun ala nafsih. Saya ini punya tetangga yang sangat bermasalah, yang sangat tidak baik, yang sangat ruwet. Falamma mata ra'aituhu fil manam. Kemudian ketika dia meninggal, saya bermimpi ketemu dengannya. Wa huwa fi daris salam. Dan dia melihat masa hidupnya, melihat bagaimana perkelakuannya ketika masih hidup. Ternyata ketika meninggal dia berada di daris salam, di tempat yang sangat aman, yang sangat nyaman, yang sangat enak. Faqultu lahu bimadza nilta hadhil manzilah. Kemudian saya tanya, Mas, sampean dulu ketika hidup sangat tidak baik, kok bisa sampean ketika meninggal berada di tempat sebagus ini? Ini sebabnya apa? Ternyata sebabnya adalah hadartu majlis dzikr. Suatu ketika saya ini datang di majelis dzikir. Ada majelis dzikir, saya datang. Fasami'tu muhaddisan yarwi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam hadisan annahu qala man shalla 'alayya summa rafa'a sautahu biha dakhalal jannah. Ketika saya tidak sengaja datang, saya pikir kumpul-kumpul karena malam tahun baru, ada orkes, ada dangdutan atau ada apa. Ternyata itu pengajian. Dan ketika saya duduk di situ, saya dengar ada kiai ngomong, meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla 'alayya wa rafa'a sautahu biha dakhalatil jannah. Kok ada orang baca sholawat, kemudian banter nih bahasa Indonesia ini apa? Mengeraskan suaranya, dengan penuh semangat dia baca sholawat itu, maka dia pasti masuk surga. Farafa'al muhaddis sautahu bisolah ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'tu sauti ma'ahu wa jami'ul umam. Kemudian tahu-tahu kiai itu, penceramah itu tahu-tahu membaca sholawat dengan sekeras-kerasnya. Dan saya hanya ikut-ikutan saja. Ternyata faghufira lana bidzalikal yaum. Gara-gara saya hanya ikut-ikutan baca sholawat itu, hari ini saya mendapatkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bawah beliau mengatakan, aksiru as-shalah ala nabiyil karim, aksiru minas shalah ala nabiyil karim. Mohon kita perbanyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha tukaffiru dzambal adzim, karena dengan bacaan sholawat insyaallah dosa-dosa kita yang sangat banyak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdi ila siratil mustaqim, kesalahan-kesalahan kita akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqiqa ilahu adzabal jahim, dan insyaallah kita diselamatkan dari api neraka. Wa yuhdha fil jannah bin na'imil mukim, dan pada akhirnya kita semua akan dimasukkan surga, tempat di mana kenikmatan akan abadi. Allahumma amin. Ada sebuah syair mengatakan begini. Makanya tadi saya sangat bangga diajak sholawatan ke sini, melihat panjenengan semangat, kami pun ikut semangat. Kemudian kita sempat lihat bagaimana semangatnya Mas Ahmad Tumbuk, ikut maram lah, ya pancen umat Muhammad itu macam-macam.
Umat Muhammad itu pancen macem-macem tenan. Iki kabeh insyaallah untuk syafaat Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah syairan mengatakan semacam ini. Li Ahmad fadlun la yuhaddu wa la yuhsa. Wa laysa lahu fid dahri haddun fayustaqsa. Wa laysa fid dahri lahu haddun fayustaqsa. Mbah Kanjeng Nabi Muhammad itu memiliki sifat-sifat mulia yang tidak mungkin bisa kamu gambarkan dengan sempurna. Tidak mungkin. Mulutmu, pikiranmu, hatimu tidak mampu untuk itu semua. Tidak mampu, gak ngatasi. Apa bahasa Maduranya? Gak ngatasi itu apa? Gak bisa itu apa? Tak bebe. Sembuh lah opo gak paham aku. Yes pokok ngono iku. Oh kata dia. Tak kuat. Apa ora? Oh, sembuh lah gak paham aku. Wis pokok ngono iku. Faman kana misli mudhniban muqassira. Orang-orang yang masih punya sifat sama dengan saya, mudah melakukan dosa, mudah melakukan kesalahan. Fajahu Rasulillahi qad jabaron naqsa. Tenang, kita semua adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah barokah beliau dosa-dosa kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatuba liman shalla alaihi minal wara fadzaka bitaskilin limizanihi yura limizanihi khussa. Sangat beruntung ada orang yang dari mulutnya terlontar bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu-tahu tanpa ia sengaja, tahu-tahu besok timbangan amalnya akan berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang onten setunggale riwayat. Jenengan kalau saya pakai bahasa Jawa paham enggak? Enggak. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Masa enggak paham? Ya wis lah terserah. Oh paham sedikit ya. Ada riwayat itu mengatakan begini. Idza kana yaumul qiyamah besok ketika hari kiamat wudi'at hasanatul mu'min wa sayyi'atuh. Ketika hari kiamat datang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kita ditunjukkan. Oh ini loh kebaikanmu, oh ini loh keburukanmu. Kalau lihat bentuknya, insya Allah kita ini kayaknya banyak hasanatnya apa banyak sayyiatnya? Enggak ini jujur-jujuran saja, wong sudah mau tahun baru. Kayaknya kalau bentuknya kayak kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kayaknya banyak hasanatnya apa sayyiatnya? Fatanzilu sahaifu min indillahi azza wa jal bidhun al hasanatih. Tahu-tahu dari sisi Allah Subhanahu wa taala ada lembaran-lembaran yang penuh cahaya yang langsung berada di atas hasanat kita, rapot hasanat kita. Fatarjuhu hasanatuhu ala sayyiat. Tahu-tahu langsung bobot timbangan amal baik kita langsung melonjak tinggi. Fayaqulullah Subhanahu wa taala hadihi salatuka ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini as-sahaif, ini lembaran-lembaran yang memberatkan timbangan amalmu adalah salawatmu terhadap kekasihku yakni Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi semua kesalahan kita, semua kecingkrangan kita, kekurangan kita, semua barokah sholawat malam hari ini semoga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga acara sholawat kali ini benar-benar mampu menyatukan kita, mampu merukunkan kita, mampu membuat kita semakin bersatu, semakin baik ke depannya. Masya Allah, Madura ini memang benar-benar menarik sekali Madura itu. Madura itu lengkap sekali. Bahkan saya tadi sore itu baru tahu kita ini, saya dari Kediri tidak pernah tahu
Ternyata di Madura itu ada warung namanya Al-Ghazali. Setahu saya Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali itu mu'alif kitab yang sangat luar biasa, kitab yang sangat populer, kitab Ihya. Di Madura juga ada Al-Ghazali, penjual kaldu sapi. Mantap, lengkap. Bebeknya saja bisa sungkem. Luar biasa. Bahkan sore tadi sungkemnya itu wolak-walik. Masya Allah. Mugi-mugi semuanya dapat barokah. Ini kehadiran Gus-Gus ini. Wong saya ini kan yang paling muda. Ini ada kakak saya. Ini sebetulnya kalau umurnya kakak saya, cuman kalau nasab memang adik saya. Tapi kalau usia ya jauh, dia sudah mbah-mbah. Cucunya sudah berapa itu? Apalagi ini. Ini adalah cucu Mbah Yai Bisri. Ini ada Holil. Yang saya yakin jauh lebih ngatasi sebetulnya. Tapi wong ya disuruh sholawatan. Gak jelas ini mesti. Tapi yang paling penting moga-moga keberadaan kita di dunia ini benar-benar diakui oleh para masyayikh kita, wabil khusus oleh Simbah Yai Hasyim Asy'ari. Semoga kita semua diakui menjadi santrina, benar-benar dianggap sebagai nahdiyin tulen yang pada saatnya nanti akan dibatek, akan ditarik oleh beliau untuk kemudian diselamatkan. Sudahlah, sekarang kita santai-santai, kita tenang-tenang. Bagaimana kita benar-benar memahami bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bu'istu bil hanifiyatis samhah. Kita tidak usah pertentangan dalam beragama, kita santai, tenang. Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa agama yang menarik dan tampilkan kemenariannya, agama yang murah. Mari kita rajut kerukunan di antara kita semua. Ini kita habis geger-geger mulai dari pilgub, kemudian kita susul dengan pilpres, mungkin sebentar lagi ada pilbub. Muga-muga kuwabeh bolo-bolo dari Pamekasan moga-moga rukun semua. Moga-moga bisa akur, saiyek, saikoproyo kalau dalam bahasa Jawa, tidak tahu kalau dalam bahasa Madura. Bahasa Maduranya apa, Gus? Angel. Kompak ya. Semoga bisa kompak. Nggih, kompak itu penting sekali. Kita ini tidak usah mudah menyalahkan orang lain. Yang paling penting kata Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali ya, bukan Al-Ghazali penjual kaldu, bukan. Ini kata Imam Ghazali. Iya. Al-ulfah itu samratu husnil khuluq wa tafarruq samratu su'il khuluq. Kalau kita mau kompak, kita mau bersatu, penting ini perintah Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa rasulah wala tanaza'u. Kamu semua harus nurut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua harus nurut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan centang-berenang, jangan tercerai-berai. Kamu harus kompak. Kalau sampai enggak kompak, fatafshalu. Kamu tidak memiliki kekuatan apapun. Fatadhhaba rihukum. Kamu akan diremehkan oleh siapapun. Kamu harus kompak. Santri kudu kompak. Santri kudu saling bergandengan tangan, saling berangkulan. Sebanyak-banyaknya santri yang ikut sholawatan hari ini, malam ini, saya tetap yakin masih banyak yang enggak ikut sholawatan. Wong ini pas malam tahun baru. Saya juga heran, orang Madura kok begitu hebatnya. Tahun baru di mana-mana biasanya seperti itu acaranya, di Madura acaranya sholawatan. Masya Allah, luar biasa. Saya teruskan dawuhnya Imam Ghazali tadi. Imam Ghazali dawuh, kalau mau kompak yang paling penting adalah masing-masing di antara kita membenahi akhlaknya masing-masing. Tidak usah ngurusi orang lain lah. Dawuh, ini pesan yang penting sekali, yang selalu saya ingat ya. Yang selalu saya ingat dari masyayikh kita. Apa yang disampaikan oleh Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Hawil dauman antakrahal khata' wala takrahil mukhti. Sebisa mungkin
Kamu harus selalu tidak suka dengan kesalahan, tapi jangan sekali-kali kamu tidak suka sama pelaku kesalahan. Kun baghidan lil maksiyah wasamihil asi. Kamu harus nggak suka dengan perilaku maksiat, tapi jangan sekali-kali kamu membenci orang yang melakukan maksiat. Intakidil qaul walakin ihtarim qailah. Kamu boleh bersilang pendapat, kamu boleh berbeda pendapat, tapi kamu harus tetap memuliakan orang yang ngomong. Kalau saya dengan Gus Salam ini, pokok selagi pendapatannya sama, insya Allah pendapatnya juga akan sama. Tapi kalau pendapatannya mulai beda, itu biasanya bermasalah. Fahimuhimmatuna, ini terusannya. Famuhimmatuna anak dial marot lal mardo. Karena kepentingan kita itu ngatasi penyakitnya, bukan orang yang sakit. Kita ini pentingnya adalah menghilangkan penyakitnya, bukan menghilangkan orang yang berpenyakit. Maka saya harapkan semuanya saja teruslah mendekat kepada para masyayikh, teruslah mendekat kepada para ulama, teruslah mendekat kepada para kiai. Jangan sekali-kali panjenengan ngaji, panjenengan duduk tidak di antara beliau-beliau itu. Ingat apa yang dipesankan atau apa yang dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya. Beliau mengatakan, la tahmilil ilma an ahlil bidah wa la tahmilil ilma amman lam yu'raf bit talab wa bimujalasatil ulama. Ada yang mengatakan wa bimujalasati ahlil ilmi. Jangan sekali-kali kamu ngaji dari orang-orang yang suka bikin-bikin bid'ah, dan jangan sekali-kali kamu ngaji dari orang yang tidak jelas sanad keilmuannya, dan juga dari orang yang tidak jelas apakah dia pernah bersanding dengan para ulama atau tidak. Wala amman yakdzibu bihadisin nas, dan jangan kamu ngaji dengan orang yang biasa nyebar hoax, yang biasa ngomong bohong, walaupun itu cerita-cerita terkait orang-orang biasa, orang-orang kebanyakan. Wa in kana shadiqan fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan walaupun dia ketika ngomong hadis dia tidak pernah bohong, kamu nggak boleh cari ilmu ngaji dengan orang-orang semacam itu. Panjenengan harus mampu mencerna dengan baik kabar-kabar yang masuk. Jangan kemudian panjenengan mudah terprovokasi. Panjenengan harus tetap tenang. Bagaimana ulama panjenengan, bagaimana kiai panjenengan mengarahkan, ikuti. Insya Allah dengan panjenengan iktida bil masyayikh, iktida bil ulama, insya Allah panjenengan selamat di dunia ini sampai nanti di akhirat. Allahumma amin. Saya pikir cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kami mewakili semua teman-teman yang dari Indonesia. Kalian karena Madura setengah nggak bahasa Indonesia, Pak. Mewakili teman-teman yang dari sebelahnya Suramadu. Mohon doa, moga-moga kami semua ini benar-benar bisa berkhidmah dengan baik, benar-benar mampu sedikit-sedikit membantu, khususnya kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Panjenengan doakan mugi-mugi semuanya ini diberi kekuatan lahir batin, dan semoga semuanya diberi kesabaran, diberi kesehatan. Panjenengan juga segitu. Panjenengan juga saya doakan moga-moga selalu mendapatkan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya. Rezeki itu juga kadang-kadang penting, kadang-kadang. Tapi yang paling penting adalah sehat. La ni'mata kasihah wala ghina katibin nafsi. Tidak ada nikmat melebihi sehat, tidak ada kaya melebihi apa ya? Padangnya hati apa bahasa Indonesianya apa? Yang gembira. Malah hati yang gembira. Itu hati yang gembira. Bukan apa ya? Tibin nafsi itu apa? Apa Gus bahasa Maduranya apa? Lapang hati. Lapang dada. Dadanya kayak lapangan. Nah, begitu. Pun lah kalau kita sekap niku akhiron ngapunten. Mohon maaf. Kalau ngapunten paham nggak sampean? Oke. Kalau bahasa Maduranya? Nyuwun sepora. Oh, ngapunten itu sama dengan nyuwun apa nyuwun? Nyuwun sepora. Oh, kalau pinten paham sampean? Apa pinten itu? Berempah. Iya. Berempah pinten.
Pinten ra kira? Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.